Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi pagi hari ini Selasa 20 Februari 2024. Dengan dasari berita, Bawaslu Nagekeo rekomendasikan pemungutan suara ulang 5 TPS di Kecamatan Aisesa. Pleno terbuka perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan se-Kabupaten ND. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Badan Pengawas Pendengar, adanya pelanggaran saat pencoblosan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nagekeo merekomendasikan pemungutan suara ulang 5 TPS di Kecamatan Aisesa. Informasi selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nagekeo menemukan sejumlah pelanggaran saat hari pencoblosan atau tahapan pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024 lalu. Kesalahan tersebut ditemukan pada 5 tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Aisesa. Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo Yohanes Emmanuel Nane kepada RRI Senin sore mengatakan pihaknya merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 5 TPS tersebut karena terdapat pemilih yang tidak memiliki hak suara tetapi dilayani untuk memilih. Berdasarkan temuan Bawaslu, terdapat 13 pemilih di Kelurahan Lape dan 5 orang pemilih di Kelurahan Danga yang sejatinya masuk dalam daftar pemilih khusus. Selain tidak terdaftar dalam DPT, juga merupakan pemilih yang berasal dari luar daerah. Temuan tersebut masuk dalam kategori yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Pihaknya langsung memberikan rekomendasi yang sudah disupervisi oleh Bawaslu Nagekeo untuk diadakan PSU di wilayah tersebut yang mana mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 terkait dengan pemungutan suara ulang. Untuk Nagekeo, kasus posisinya adalah pemberian pemberian suara oleh pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT dan KTP elektronik tidak sesuai dengan alamat tempat TPS. Jadi itu terjadi di 5 TPS. Itu kasusnya sama. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan ber-KTP luar tanpa surat pindah memilih, ya. Sehingga itu kemudian dikategorikan untuk memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi potensi pemungutan suara ulang. Setelah rekomendasi dikeluarkan, Bawaslu Nagekeo berharap agar KPUD Nagekeo untuk segera menindaklanjuti rekomendasi itu dengan jangka waktu paling lama 10 hari. Bagi warga masyarakat di lokasi 5 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, pihaknya berharap untuk tetap berpartisipasi dan menyalurkan hak pilihnya pada tanggal yang ditentukan. Secara regulasi, pemungutan suara ulang itu dia terjadi maksimal 10 hari ya setelah tanggal 14 Februari, jadi maksimal tanggal 24 Februari 2024. Dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nagekeo sudah disampaikan kepada KPU. Sekarang tinggal menunggu surat keputusan KPU terkait dengan tindak lanjut rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Harapannya ya tetap datang dan berpartisipasi secara maksimal untuk menyalurkan hak pilih, ya. Jadi hak pilih memang itu menjadi hak setiap warga negara, tapi ketika disalurkan ya kita mengikuti regulasi untuk dikanalisasi secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5 TPS di Kecamatan Aisesa yang direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang terdiri dari 4 TPS di Kelurahan Lape, yakni TPS 03, 04, 06, dan TPS 09, serta 1 TPS di Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, yaitu TPS 20. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Manggarai mengungkapkan perubahan signifikan terjadi rencana pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Manggarai. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lady Badin.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Manggarai melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Yohanes Manasye mengungkapkan perubahan signifikan terkait rencana pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Manggarai semula akan dilakukan pada 6 TPS tetapi akhirnya menjadi 9 TPS yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. 3 TPS tambahan telah diidentifikasi yakni di TPS 01 Kelurahan Wali di Kecamatan Langke Rembong, TPS 03 Bangka Lelak, dan TPS 03 Bangka Tonggur di Kecamatan Lelak. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, pengawas pemilu merekomendasikan PS di 9 TPS. Selain 6 TPS yang disebutkan sebelumnya, terdapat 3 TPS tambahan, yakni TPS 03 Bangka Lelak dan TPS 03 Bangka Tonggur di Kecamatan Lelak dan TPS 01 Kelurahan Wali di Kecamatan Langkerembong. Nah, dengan demikian, TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang tersebar di 4 kecamatan, yakni 4 TPS di Kecamatan Langkerembong yang terdiri dari TPS 07 Kelurahan Gololukal, TPS 05 Kelurahan Pitak, TPS 01 Kelurahan Wali, dan TPS 02 Kelurahan Pocomal. Selanjutnya 2 TPS di Kecamatan Wairi yang terdiri dari TPS 02 Desa Golovat dan TPS 05 Desa Wairi. Selain itu ada 2 TPS terletak di Kecamatan Lelak yakni TPS 03 Desa Bangka Tonggur dan TPS 03 Desa Bangka Lelak. Dan selanjutnya 1 TPS terdapat di Kecamatan Ruteng yakni TPS 01 Desa Bulan. Penyebaran TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang ini mencakup 4 kecamatan di Kabupaten Manggarai, yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Wairi, Kecamatan Lelak, dan Kecamatan Ruteng. Menyikapi rekomendasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai juga telah mengeluarkan keputusan nomor 552 tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang di 9 TPS tersebut. PSU di 9 TPS tersebut direkomendasikan setelah pengawas TPS menemukan adanya sejumlah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPT maupun pemilih pindahan atau disebut pemilih tambahan atau DPTB di TPS tempat mereka memberikan suara. Adapun alamat pada KTP elektronik yang mereka gunakan untuk syarat memilih tidak sesuai dengan alamat TPS tempat mereka memberikan. Pengawas TPS menilai pelayanan terhadap pemilih tanpa melalui prosedur pindah memilih telah melanggar pasal 372 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan turunannya yakni pada pasal 80 ayat 2 huruf D Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Adapun rencana pemungutan suara ulang ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 mendatang dan Bawaslu Kabupaten Manggarai menghimbau agar para peserta pemilu tidak melakukan kampanye dan money politik selama pelaksanaan pemungutan suara ulang ini. Bawaslu juga mengajak pemilih untuk aktif dalam pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan Yohanes Manasye juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan pemilu demi menjaga integritas proses yang adil dan demokratis. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kecamatan se-Kabupaten Ende Senin 19 Februari 2024 berlangsung di 13 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada hari pertama dilaksanakan di 13 kecamatan yakni Kecamatan Maukaro, Nangapenda, Ende Selatan, Ende, Maukaro, dan Datukeli, Kecamatan Dori, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Volojita, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Datusoko, dan Kecamatan Kota Baru. Pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, hari ini, Pleno PPK Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Bavaria, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Dona Timur, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dan Kecamatan Dona. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Ende Adolorata Maria de Lopez B. Sedangkan pada hari Rabu, 21 Februari 2024 dilaksanakan pleno terbuka tingkat kecamatan yakni Kecamatan Lio Timur,
Kecamatan Volovaru. Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu serentak 2024 di tingkat PPK di Kabupaten Ende dijadwalkan dilaksanakan hingga Sabtu 24 Februari 2024. Camat Ende Tengah Yovan Pasa saat pembukaan pleno PPK di Kecamatan Ende Tengah mengatakan satu tahapan berat pada pemilu serentak 2024 pemungutan suara sudah dilalui dan berjalan dengan aman dan saat ini memasuki tahapan pleno, maka diharapkan tetap menjaga keamanan dalam proses ini. Saya sebagai camat, saya terang berkas. Karena saya tahu kita ini teman-teman yang bekerja bahkan saksi juga sampai tengah malam, sampai pagi, ada yang sampai jam 3 pagi. Tapi itulah proses demokrasi. Dan itu saya mengharapkan kita yang hadir di sini jangan memperlihatkan kita yang hadir di sini, kita hanya merekapitulasi hasil yang sudah ada. Toh kalau ada permasalahan itu disampaikan dengan cara yang santun, dengan beretika. Dan saya tahu kita yang hadir di sini semua tidak ada yang jelek. Kita yang mengawal apa yang sudah sesuai kita. Kalau toh ada yang keliru itu disampaikan. Ada panwas di sini berbeda. Kita lihat kita buka sama-sama. Camat Yovan mengatakan peserta yang hadir hanya mengikuti rekapitulasi suara. Jika ada permasalahan dapat disampaikan dengan etika yang baik dan perlu menjaga keamanan pada tahapan pleno terbuka. Sementara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ende Tengah, Filomena Mariana Boko menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh KPPS sekecamatan Ende Tengah, PPS, Camat Ende Tengah, aparat TNI Polri, Panwascam dan jajaran yang telah melaksanakan tugas dengan integritas dan dedikasi yang tinggi sehingga pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024 di Kecamatan Ende Tengah berjalan aman, damai dan lancar. Filomena menjelaskan tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ende khususnya di Kecamatan Ende Tengah telah kita lalui bersama dengan sukses dan lancar. Atas nama Ketua dan anggota PPK kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 504 orang KPPS sekecamatan Ende Tengah, PPS, sekretariat PPS, aparat keamanan TNI dan Polri, Panwascam dan jajarannya yang telah menjalankan tugas dengan integritas dan dedikasi yang tinggi sehingga pemilihan umum serentak pada tanggal 14 Februari di Kecamatan Ende Tengah berjalan dengan aman, damai dan lancar. Filomena mengatakan saat ini sudah memasuki tahapan penting yakni pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu serentak di tingkat PPK dan selanjutnya akan dilaksanakan di tingkat kabupaten. Ketua PPK Kecamatan Ende Tengah berharap kepada seluruh undangan rapat pleno terbuka dapat mengikuti dengan aman, tertib dan damai. Pantauan RRI di 3 kecamatan dalam kota Ende hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah proses pleno rekapitulasi perhitungan suara masih berjalan aman dan dihadiri saksi dari partai politik, capres dan DPD. Sementara di Kecamatan Ende Utara, pleno terbuka berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, isu perdagangan orang menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah korban hidup dan yang meninggal terus masih bergerak naik, cenderung meningkat setiap tahunnya. Informasi ini disampaikan Rosa Dalima. Masyarakat, pemerintah, LSM, gereja atau tokoh-tokoh agama, mari kita bergandengan tangan. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau Keuskupan Agung Ende, Romo Reginald Piperno kepada RRI Senin sore mengatakan, perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Korban dirampok hak asasinya dan diperlakukan sebagai barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali bahkan hingga meregang nyawa. Romo Perno kemukakan mengudus perdagangan orang berkembang dan berubah dalam berbagai bentuk kompleksitas saat ini. Selama tahun 2023, sekitar 140 jenazah PMI dipulangkan ke NTT dan 24 diantaranya merupakan asal Kabupaten Ende. Untuk tahun 2023, itu jumlah jenazah PMI asal Kabupaten Ende itu berjumlah 24 orang yang meninggal di Malaysia dan berhasil dipulangkan. Dan ini menjadi urutan yang kedua
setelah Malaka. Dan di tahun ini sudah ada satu yang dari Muni tiba kemarin di tahun 2024 ini. Lebih lanjut, Romo Perno kemukakan data 2 tahun terakhir menunjukkan tren PMI asal ND yang meninggal di luar negeri terus bergerak naik. Pada tahun 2022 ada 19 PMI asal ND yang meninggal, lalu naik menjadi 24 di tahun 2023. Tahun 2022 itu PMI ND yang meninggal di Malaysia itu ada 19 orang. Ini sangat signifikan peningkatan di tahun 2023 itu sampai 24 orang. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan pihaknya selama ini, namun belum cukup untuk mencegah TPPO terjadi. Oleh karena itu, Romo Perno tegaskan sudah waktunya kolaborasi semua pihak dan pemerintah untuk mencegah warga Endek masuk dalam jaringan TPPO. RRI Ende Rosadalima melaporkan. Tren kenaikan harga beras di pasaran tidak mempengaruhi harga jual beras yang dimiliki Bulog. Informasi ini disampaikan Suimam. Asisten Manajer Operasional Bulog Cabang Ende, Yanuar Arifin, kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 19 Februari 2024 menjelaskan, hingga kini harga beras medium di Bulog tidak mengalami kenaikan karena harga tersebut sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah, yakni 11.000 per kilogram. Dikatakan, harga beras Bulog per karung 5 kg seharga Rp55.000 sangat membantu masyarakat pada umumnya karena harganya murah dan terjangkau jika dibanding harga beras di pasaran. Masyarakat juga jangan rasa beras itu dia tersedia. Sekarang ini kan kalau kita ke pasar berasnya sebenarnya banyak. Hanya memang harganya kan 15, 16, 17. Memang beras yang ada di Bulog itu kan memang harganya lebih murah karena itu kan bersubsidi. Ia melanjutkan, untuk stok beras di gudang ada sebanyak 1.500 ton, di mana stok tersebut sangat tersedia dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ende hingga 3 bulan ke depannya. Ditambahkan, untuk beras, masyarakat bisa membelinya langsung ke kantor Bulog, agen-agen maupun kios-kios resmi yang tersebar di wilayah kota Ende dan sekitarnya. Ratusan hektar tanaman jagung di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur NTT diserang ulat grayak. Serangan ulat grayak tersebar pada 18 kecamatan di atas luas lahan tanam 5.352 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sika Yohanes Emil Satriawan kepada RRI Senin kemarin mengatakan, sejak Januari 2024 hingga kini, tanaman jagung di Kabupaten Sika diserang ulat grayak. Berdasarkan pantauannya, awal memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2023 lalu, para petani di Sika telah melakukan penanaman jagung. Namun, karena fenomena El Nino yang melanda, terjadi cuaca ekstrim yang akhirnya merusak tanaman jagung para petani. Kecamatan yang paling banyak diserang ulat grayak ini yakni Kecamatan Alok Barat sebanyak 105 hektar dari 381,25 hektar luas lahan tanam. Sementara kalau di Kecamatan Kangai atau Kewa Pante memang luas tanamnya itu 599 di Kangai, di Kewa Pante 553. Namun luas serangannya kayak seperti di Kewa Pante itu 91 hektar, di Kangai itu 85, dan itu berturut-turut terus sampai Mage Pandan, Nele ada. Sejak awal serangan hama ulat grayak ini, pihaknya langsung berkoordinasi dan melakukan pengendalian melalui bantuan insektisida siklon dari UPTD Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian wilayah yang terdampak sudah dilakukan pengendalian. Sementara, sisanya sedang diusahakan oleh para penyuluh dan para petani setempat. Total serangan hama ulat grayak tersebut yang sudah dilakukan pengendalian oleh Dinas Pertanian Sika, yakni seluas 403,50 hektar. Ini sekarang di Maumere kami intensitas hujan itu juga sudah agak baik lah, walaupun tidak setiap hari. Ini kalau hujannya terus dalam intensitas yang tinggi, dia bisa artinya ulatnya bisa hilang nih, karena muka dia kan ada di pucuk jagung kan. Kalau diterpa oleh air hujan pas dia jatuh semua. Dia berharap para petani di Sika bisa menjaga sanitasi di ladang untuk mencegah terjadinya serangan hama. Kemudian ketika terjadi serangan langsung melaporkan kepada dinas terkait agar serangan tersebut tidak meluas. RRI Ende Veranda Garus melaporkan. Terkait insiden kapal wisata yang marak terjadi di Labuan Bajo, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan memperkuat SOP dan juga sosialisasi. Informasi ini disampaikan Epi Wahab.
Terkait dengan insiden kapal wisata yang sudah 2 kali terjadi di Labuan Bajo sejak awal tahun 2024, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Wakil Bupati Yulianus Weng menanggapi dan mengatakan akan memperketat standar operasional prosedur yang ada. Ini kita bahas waktu saya membuka kegiatan, ada pelatihan keselamatan pelayaran yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Itu Direktur Keselamatan Pelayarannya datang dan itu mereka buat kegiatan. Itu kita bahas ini. Nah, memang diakui bahwa selama ini kita tidak terlalu menerapkan SOP OCP dengan baik. Tapi diberjanji setelah kegiatan nanti akan diadakan. Jadi diterapkan benar bahwa ada kapal tuh baru boleh diizinkan berlayar kalau ada ini. Misalnya kasih contoh waktu itu mereka membagi sepelampung. Sebenarnya tidak ada kurang satu saja pelampung keselamatan. Itu kapal itu tidak boleh diizinkan untuk pergi berlayar. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi terkait SOP dan juga keselamatan pelayaran sangat penting. Oleh sebab itu dia meminta agar pihak Kementerian Perhubungan melalui KSOP untuk gencar lakukan hal tersebut dengan melibatkan para pelaku pariwisata dan juga operator kapal. Jadi ini yang memang kita ke depan, tetap saya waktu itu minta supaya kegiatan ini dilaksanakan lagi bekerjasama dengan SOP tentunya dalam hal ini. Nah kita juga minta waktu itu, kan diundang juga itu pelaku-pelaku pariwisata, para operator, itu juga diundang supaya mereka juga punya perhatian yang serius terhadap hal ini. Jadi kita kan tidak ingin bahwa daerah yang indah ini dicederai dengan adanya insiden lalu kapal ini kan akan membuat nanti orang tidak mau datang ke sini lagi. Diakuinya beberapa kali insiden terkait kecelakaan kapal wisata ini sangat menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat karena dengan insiden ini tentunya dapat merusak citra Labuan Bajo sebagai kota pariwisata super prioritas. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.